فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن صدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع والنار. Para ikhwah wal akhawat wal mustami'in wal mustami'at, a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Pada kesempatan ini kita menyampaikan materi yang khusus di bulan ini, sebab sekarang bulan Muharram, bulan 1 di tahun Hijriyah, gitu kan. Dan kita di hari ini berada di tanggal 4 malam tanggal 5 Muharram. Dan kita tahu Muharram adalah merupakan bulan, salah satu di antara bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan kezaliman dan berbagai bentuk perbuatan-perbuatan yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla dalam bulan tersebut. Di sini kita ambil satu materi yang disampaikan oleh salah seorang masyayikh kita, yaitu Syekh Ali Al-Haddadi, salah seorang masyayikh salafiyin berada di Riyadh dan dosen daripada Islamic University, dan beliau tahu dengan beliau tahu juga dengan beliau. Alhamdulillah. Ya, itu di judulnya di materi dia adalah min fadaili syahri Muharram wa tahdhiru min ba'd bid'an nas fihi. Di antara fadilah-fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bulan Muharram. Dan kemudian peringatan daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan wanti-wanti daripada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang terjadinya sebagian bid'ah di dalam bulan Muharram tersebut. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, kata penulis, kata Syekhuna Al-Haddadi, inna syahral Muharram, sesungguhnya bulan Muharram itu adalah ahadul ashhurul hurum. Bulan Muharram adalah salah satu bulan-bulan
yang diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, kepada umat Islam, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wahia ashhurun azimatun khassahallahu min baina syuhur. Dan bulan Muharram adalah merupakan bulan-bulan haram tersebut merupakan bulan-bulan yang sangat agung dan mulia, dan Allah khususkan untuk umat ini. Itu Allah khususkan untuk umat ini dan dikhususkan keutamanya daripada bulan-bulan yang lain. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kita, Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan tersebut di sisi Allah 12 bulan. 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, terus sampai Dzulhijjah, masuk lagi Muharram. Kalau hari kita tahu, hari dalam Islam hanya terdapat imma 30 wa imma 29, tidak ada 28. Itu hari 28 Masehi. Dalam Islam imma 30 wa imma 29. Itu sahih hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Hitung bulan. Dan kemudian kata beliau, kata Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kata Syekh Ali, ya, 12 syahran fi kitabillah, 12 bulan yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari ketika Allah menciptakan langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis, ya, minha arba'atu hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Itu adalah merupakan din yang qayyim, din yang sangat kokoh dan kuat dan benar. Din yang sangat istimewa dari Allah Azza wa Jalla, itu peribadatan, amalan yang istimewa di bulan tersebut. Jangan sekali-kali kalian menzalimi di bulan tersebut diri kalian. Ya. Fali'azami sya'ni, ya, at-ta'ah fiha thawaban wa 'idhami sya'nil ma'siyati fiha 'iqaban. Karena amalan-amalan soleh di bulan Muharram tersebut, Muharram, ya, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 4 bulan dia. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu bulan Muharram. Dan keutamaan amalan-amalan ketaatan kepada Allah di bulan-bulan tersebut, di 4 bulan itu adalah sangat besar dan sangat mulia dan agung. Sebagaimana juga kita ketahui bahwasanya posisi perbuatan maksiat pada bulan-bulan tersebut juga sangat besar sanksinya daripada Allah Azza wa Jalla. Hadzarallahu fiha ibadahu min ma'siyatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan tersebut sangat mewanti-wanti dan mengingatkan kepada hamba-hambanya dari perbuatan-perbuatan maksiat, ma hurmatil ma'asi fi kulli waqtin. Yang padahal kita tahu kan, namanya perbuatan maksiat di setiap bulan yang lain juga demikian sama. Tetapi di bulan Muharram itu lebih besar sanksinya daripada bulan-bulan yang lain. Yang perlu kita ingat itu. Ya. Wa dzulmu fihinna a'dhamu min adh-dhulm fihima siwahunna. Melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut jauh lebih besar daripada bulan-bulan selainnya. Wa in kana dzulmu ala kulli halin 'aziman, walaupun kita tahu kezaliman tersebut adalah merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Ya. Wa ja'atis sunnatun nabawiyyah muraghabatan fi siyami syahril Muharram kullihi faqal. Datang sunnah yang sahihah tentang perkara berpuasa
di bulan Muharram secara keseluruhannya. Ada demikian, tetapi kita tahu ada hadis-hadis yang menjelaskan pada kita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Adapun bulan-bulan lain, ya seperti misalnya Muharram, Nabi SAW tidak pernah itu puasa 1 bulan penuh, tidak ada. Ulama juga khilaf dalam masalah itu. Boleh puasa 1 bulan penuh? Sebagai ulama mengatakan boleh, silakan aja. Yang rajih para ulama juga mengatakan puasa sesuai dengan ketentuan sunnah yang ada adalah yang paling afdal itu di tanggal 10-nya Asyura. Ya, dalam rangka menyelisih kaum Yahudi, sebab puasa di bulan Muharram tanggal 10 Asyura atau tanggal 10 Muharram, yang paling berhak berpuasa di bulan itu adalah kaum muslimin. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang demikian. Tetapi lebih menyelisih lagi adalah puasa dia sebelumnya, Tasu'a dan Asyura. 9 dan 10 kan Nabi SAW mengatakan demikian. Rasulullah SAW menjelaskan afdalu siyami ba'da Ramadan. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah Syahrul Muharram. Syahrul Muharram yaitu puasa ya bulan Allah yang diharamkan. Allah disebutkan Syahrullah. Allah sandarkan namanya Syahrullah. Bulan Allah, Allah tidak akan menyandarkan namanya kepada satu makhluknya kecuali itu menunjukkan kepada kita adalah afdal dan sangat afdal. Dan puasa yang terbaik, yang paling baik setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Wa afdal sholati ba'da fardhiyah. Sedangkan salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Ya, salatul lail, salat malam. Salat tahajud. Apakah salat malam namanya, salat tahajud namanya, qiyamul lail namanya. Di bulan Ramadan dikatakan salat tarawih, qiyamul lail. Ya, namanya qiyamul lail, salat tahajud, namanya salat witir. Paling minim dia laksanakan salat malam itu paling minim sekali. 1 rakaat itu paling minim. Nah, kalau bisa adalah di penghujung malam, di saat-saat waktu sahur. 15 menit, 20 menit, atau setengah jam sebelum masuk waktu subuh, azan kedua. Itu waktu yang paling afdal. Rahmatullah, nah kita usahakan itu melaksanakannya. Walaupun 1 rakaat. Nggak bisa kita 3 rakaat, atau 5 rakaat, atau 11 rakaat. Ya sudah. Paling minim 1. Bisa 3, alhamdulillah. Bisa 5, nggak masalah. Ini pertanyaan orang mungkin, Ustaz, saya sudah salat witir sebelum tidur, Ustaz. Bagaimana? Bolehkah saya salat malam lagi, Ustaz? Boleh, nggak salah. Dia sudah witir sebelum tidur kan? Tidur 1 rakaat. Salat witir 1 rakaat sebelum tidur dia. Malam bangun dia. Seperti malam terakhir itu. Menjelang sahur. Bolehkah salat dia salat malam 2 rakaat atau 4 rakaat? Boleh. Bisa 2 rakaat, silakan 4 rakaat, 6 rakaat, sampai 10 rakaat boleh. Tapi jangan salat witir lagi dia. Nggak boleh salat witir dia. Tetap salatnya jangan ganjil, genap dia. Itu boleh. Itu salat yang paling afdal adalah salat malam. Kalau Imam Muslim. Lalu kata beliau di sini, wa ta'ammal ya Abdullah, kaifa adhafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadha asy-syahr ila Allah idafata ta'dhimin wa tafkhim ya lita'azzumi raghbat ya litu'azzimu ya lita'zimu raghbatul muslim fi siyamihi fa inna Allah ta'ala la yudhifu ila nafsi illa khawasu makhlukatihi. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini, menyandarkan bulan tersebut kepada bulan Allah, Syahrullah al-Muharram. Itu menunjukkan kepada kita, kata beliau, penulis, menunjukkan tentang bulan tersebut, bahwasanya Allah tidak menyandarkan
sesuatu makhluknya kecuali memiliki kekhususian, memiliki kekhususan, kelebihan daripada yang lain. Maka supaya apa? Supaya juga besar niat, keinginan dan azam daripada kaum muslimin untuk berpuasa di bulan tersebut, karena Allah menyandarkan dirinya, Nabi SAW menyandarkan diri Allah Subhanahu wa taala kepada nama bulan tersebut, Syahrullah. Itu menunjukkan pada kita adalah bahwasanya bulan itu sangat agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa fi syahri Muharram yaum Asyura. Lihat. Di bulan Muharram ada hari Asyura. Tanggal 10. Wal yaumul ladzi najjallahu fiha Musa alaihi salatu wassalam wa qaumahu. Nah, kita tahu di tanggal 10 Muharram tersebut Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya dipukulkan tongkat beliau ke laut, maka Allah Subhanahu wa taala terjadilah pembelahan laut merah tersebut menjadi 12 jalan. Ingat itu. Tongkat Nabi Musa SAW belah laut itu mukjizat yang sangat agung dan mulia dimiliki oleh beliau, dan itu terjadi jalan itu, laut itu kering jalannya 12 sisi. Tuh sisi 12 sampai 12. Nah, subhanallah indahnya lihat. Yang sini melihat sebelah. Itu, yang sebelah melihat sebelah karena air tembus dan setinggi gunung air. Kalau jalan aman deh. Enggak ada sentuh air. Setelah sampai baru Firaun masuk ke dalam, tenggelam sudah. Nah, Musa dan kaumnya selamat oleh Allah Azza wa Jalla pada tenggelam tersebut. Itu mukjizat Nabi Musa yang subhanallah besar dan agung dan mulia. Selamat mereka. Dan di tanggal 10 Muharram itulah dia. Wa aghraqa fihi Fir'aun wa junudahu. Dan Fir'aun pada masa itu ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran lillah. Dan Musa berpuasa di tanggal 10 Muharram tersebut. Wa nahnu nasumu syukran lillah jalla wa ala. Dan kita juga berpuasa di tanggal 10 Muharram tersebut sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'ada man shamahu bi takfirillahi sayyiati amihi al-munsarib. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya setahun yang lalu. Allahu akbar, rahmatullah. Bulan Dzulhijjah kemarin kita puasa Arafah, ya kan? Arafah tanggal 9 Arafah. Allah menghapuskan dosa setahun lalu dan akan datang. Nah, masuk bulan Muharram. Setelah Dzulhijjah Muharram. Nabi SAW mensyariatkan, memberikan kepada kita amalan yang sangat agung dan mulia. Berpuasa bulan Muharram di tanggal 10 Muharram. Menghapuskan dosa setahun yang lalu. Allahu akbar, rahmatullah. Tuh lihat. Ya, kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kaum muslimin umat Nabi kita Muhammad SAW dan dimiliki oleh umat lain. Yuk. Setahun lalu akan datang Arafah. Muharram setahun yang lalu. Itu proses setahun. Bagaimana? Kemudian faqad su'ila sallallahu alaihi wasallam man siyami yaum Asyura faqal. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya tentang berpuasa ya di tanggal 10 Muharram, maka beliau menjawab, ma ra'aitun, kata beliau, yukaffiru sanatal madiyah. Puasa Muharram menghapuskan, menggugurkan ya dosa-dosa setahun yang lalu. Dijelaskan oleh Imam Muslim, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dan Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita radhiyallahu anhu, ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin fadlahu ya ala ghairi illa hadzal yaum yaum Asyura. Kata Ibnu Abbas, saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat antusias,
yang bersangatan keinginan beliau berpuasa di hari tersebut dalam rangka untuk mendapatkan keutamaannya selain daripada bulan ini dan hari ini. 10 Muharram, Yaum Asyura. Itu sangat-sangat dilakukan oleh Nabi SAW. Rahmatullah, kesempatan bagi kita untuk beramal soleh di bulan ini. Ingat, 10 Muharram, insyaAllah terjadi itu pada Rabu. Ya kan? Ya. Sekarang berapa? 5 kan? Besok 5. Sabtu. Kamis. Kalau Kamis, Rabu enggak? Besok 5. Ahad 6. Senin 7. 8. 8 Kamis. 10 ya. 10 Kamis berarti. Rabu Kamis. 9 10. Subhanallah lagi. Amin rahmatullah puasa. Usahakan kita puasa dan di anak-anak kita dimotivasi insyaallah mudah-mudahan jadi amal jariah bagi kita. Kemudian kata beliau selanjutnya, ya, al hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim dan para ulama salaf yang lainnya. Wal afdal lil muslim ayyasuma yauman qablahu liqauli sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih afdal bagi seorang muslim hendaklah berpuasa dia sebelumnya 1 hari. Berarti Tasu'a dan Asyura. 9 10 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabilin la asuman tasi'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya saya masih hidup tahun yang akan datang, masih hidup saya tahun depan, saya akan betul-betul berpuasa di tanggal 9-nya. Jadi 9 10 besok insyaallah Rabu Kamis tuh. Muslim dan sama Muslim fasumu Asyura wa muru abna'akum bisiyamihi talaban li fadlihi wa tarbiyatan lahum 'alal khair. Perintahkanlah berpuasalah kalian di hari Tasu'a dan Asyura, puasalah tanggal 10 atau 9 10 dan perintahkan anak-anak kalian untuk berpuasa di hari tersebut sebagai rangka untuk mencari keutamaannya dan mendidik mereka di dalam amalan-amalan kebajikan. Anak-anak kecil rahmatullah kalau dilatih demikian itu jadi kebiasaan nanti dia. Amalan sebenarnya kalau sudah jadi biasa sangat ringan. Tidak ada yang tidak berat itu, tidak ada. Kalau sudah jadi kebiasaan, satu amalan soleh jadi kebiasaan dia rutin, itu ringan dikerjakan, tidak ada beratnya. Tapi kalau sudah tidak jadi kebiasaan, disertai malas, itu berat dia. Ada halangan, ada berasa beratnya itu. Tapi kalau dia sudah jadi kebiasaan, ringan dia. Salat berjamaah mencontoh. Orang sudah jadi biasa salat berjamaah ke masjid. InsyaAllah ta'ala ringan setelah itu. Assalamualaikum. Paham itu? Salat sunnah, qabliyah, ba'diyah sudah biasa, ringan dia. Tapi kalau orang tidak biasa, berat bagi dia. Kali puasa, kalau kita biasa, rahmatullah terlatih, insyaAllah jadi biasa dia. Dia orang puasa Senin Kamis kan. Orang sanggup puasa Senin Kamis rutin ya subhanallah nikmat. Ada orang puasa ya Nabi Daud, ini puasa besok enggak, puasa ringan kalau dibiasakan. Paham itu jemaah rahmatullah? Ya, kama kana sahabah yasumun yusawwimuna sibyanahum radhiyallahu anhum, sebagaimana para sahabat memerintahkan kepada anak-anaknya untuk berpuasa di bulan tersebut. Ya. Kemudian, ya, yang penting juga kita di sini mengetahui adalah bahwasanya, ya, perlu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hisab diri kita masing-masing, rahmatullah, dan persiapkan kehidupan kita untuk ke depan. Amalan soleh yang kita lakukan tidak lain tidak bukan adalah untuk persiapan menghadapi hari yang ke depan. Hari yang ke depan itu hari yang pasti. Akhirat. Bukan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Enggak. Akhirat. Kubur. Kematian enggak ada orang bisa tak mengerti. Kematian enggak pernah minta izin kepada kita. Lihat pada rahmatullah. Orang berangkat, wafat, meninggal. Ya. Tanpa ya, kejadian apa-apapun.
Tidak ada signifikan. Tiba meninggal. Nah, persiapan yang paling terbaik itu adalah amalan soleh. Kita tidak tahu kapan makhluk menjemput kita. Mana tahu orang. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalau mata dari nafsun mada taksibu wada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, tidak tahu seorang jiwa apa yang dia lakukan, dia kerjakan besok pagi. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia meninggal. Tidak ada yang tahu kita. Tidak ada orang bisa mereka-reka atau menafsirkan atau menjazamkan bahwa dia akan meninggal di bumi ini. Tidak. Allah a'lam bishawab. Kematian datang fajaah. Apalagi di zaman ini, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya mautul fajaah. Mautul fajaah itu artinya mati mendadak. Paham itu? Mati mendadak pada rahmatullah di zaman kita ini sangat banyak. Nah, karena Nabi SAW berlindung pada Allah Azza wa Jalla, ya, tentang jangan sampai mati mendadak. Berlindung Rasulullah SAW. Jadi rahmatullah, orang meninggal tiba-tiba, nggak tahu orang bumi mana dia meninggal. Maka oleh karena itu, ya, hendaklah kita bersegera badiru, ya, wabadiru wal furas qabla al-fawat. Hendaklah kita betul-betul segera menggunakan kesempatan-kesempatan ibadah sebelum luput kita daripada ibadah itu. Puasa Asyura yang terjadi sekali setahun, alhamdulillah Allah sampaikan kita di bulan tersebut, kita puasa. Itu kesempatan itu. Nggak tahu kita tahun depan sempat lagi itu tidak. Nggak tahu kita. Maka di hari ini, di bulan ini, kalau Allah sampaikan kita di bulan dan tanggal tersebut, ya surah tersebut, Tasu'a 9 kita puasa. Persiapan dengan Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kita, rahmatullah, ya, fa innal akhirata qaribatun. Akhirat sangat dekat. Akhirat itu dekat. Kalau sudah meninggal, sudah tidak ada cerita. Masuk ke barzakh itu sebagai jembatan untuk sampai ke akhirat. Ya, kalau dia dikubur dapat nikmat, di akhirat akan lebih mudah dia. Insyaallah taala itu janji Allah Azza wa Jalla. Dikubur dia mudah, ya, dan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dapat tempat yang lapang seperti raudhatun min riyadil jannah, seperti taman daripada taman-taman surga. Di akhirat akan lebih ringan lagi dia. Tapi kalau dikubur pada rahmatullah sisaan, na'udzubillah min adzabil qabr. Di akhirat akan lebih berat. Nah, persiapan, lihat Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah, amalkan amalan soleh ya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tandur nafsun madza taksibu gada. Ya, tandur nafsun ligad, wal tandur nafsun ma qaddamat ligad. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap jiwa melihat dan mempersiapkan apa yang dia persiapkan untuk liwadin. Untuk besok. Besok itu bisa setelah ini, saat setelah ini, besok itu. Ya, bisa besok harinya. Persiapan setelah kita hidup. Nah, coba. Wattaqullah diulang oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha khabirun ma ta'malun. Dan Allah Maha berilmu dan mengetahui dengan apa-apa yang kalian kerjakan dan lakukan. Rahmatullah. Maka fata'ammal kaifa qala tabaraka wa ta'ala ma qaddamat saliwat wa lam yakul lil akhirah liyufida hadha ta'bir al-badi' fawaida jalilatan minha qurbu yaumil qiyamah hatta kana umruka kulluhu ya Adam ya ibna Adam yaumun wahid. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan pada kita ma qaddamat lighat. Apa yang kamu persiapkan untuk lighadin itu besok. Tetapi kata beliau di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ma qaddamat lil akhirah, enggak. Tapi lighat.
Kenapa? Memberikan faedah kepada kita ungkapan yang sangat indah ini. Faedah-faedah yang sangat besar dan mulia. Di antaranya adalah menunjukkan tentang kiamat sangat dekat. Orang kalau sudah meninggal, qomat kiamat tuh. Orang kalau sudah meninggal, kiamat sudah. Allah sudah meninggal dia. Itu qomat kiamat tuh. Sudah tegang kiamat pada dia. Habis ada lagi dunia. Persiapan itu adalah amalan-amalan soleh tadi. Di antaranya puasa tadi. Di antara sedekah dan infak sebagai banyak rahmatullah. Baca Quran. Jaga sholat-sholat berjamaah. Sholat qabliyah, ba'diyah. Dikir-dikir pagi dan sore. Itu amalan-amalan solehah yang akan menjadikan teman yang abadi kepada kita nanti di kubur dan di akhirat. Baca rahmatullah. Itu yang kita perlu persiapkan. Apalagi? Hidup aja rahmatullah sampai berapa orang hidup? Tidak ada orang hidup sampai 200-500 tahun, tidak ada. Apalagi 1000 tahun. Baca rahmatullah. Lalu kata beliau, lihat, sampai-sampai umur kamu itu seluruhnya dah merupakan satu hari ibaratnya. Begitu? Wal akhiratu ghadahu alladhi yalihi. Dan akhirat adalah besoknya, setelah hari tersebut. Wal yufida aidan anna ma kana qariban jiddan wajib al-isti'dadu lahu. Dan berikan faedah juga kita kepada ayat ini bahwasanya apa-apa yang besok yaumul qiyamah, kata beliau di sini, apa-apa yang menunjukkan kepada kita sesuatu yang dekat sekali, itu wajib bagi kita untuk mempersiapkan apa bekal kita. Wa min fawaidi hadza ta'bir aidan, dan faedah juga daripada ungkapan Allah Azza wa Jalla ini, maqaddamat rigat, apa yang kamu persiapkan besok adalah anna yaumal qiyamah haqqun la raiba fi. Bahwasanya hari kiamat pasti terjadi, tidak ada keraguan dalamnya kecuali orang kufar. Muslim harus yakin itu. Kiamat pasti terjadi. Tapi kapan? Allah yang Maha tahu. Nabi SAW yang mengkabar kepada kita, la taqumu sa'ah illa yaumul jum'ah. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali dari Jumat. Jumat kapan, Ustaz? Allah a'lam bishawab. Tidak bisa direka, tidak bisa dicocok logika kan, cocok logi itu tidak bisa. Kiamat Allah yang Maha tahu. Adam diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di hari Jumat setelah salat asar. Nah, itu dimasukkan ke surga dari Jumat, diturunkan ke bumi hari Jumat. Wala taqumu sa'ah illa yaumul jum'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali dari Jumat. Tapi Jumat kapan? Allah yang Maha berilmu, tidak ada yang tahu satupun. Hatta malakul muqarrabun, hatta malaikat yang sangat dekat kepada Allah Azza wa Jalla, Jibril sebagai aminullah fil ardi fis sama, merupakan makhluk yang sangat dipercaya oleh Allah Azza wa Jalla di langit, membuat wahyu kepada para anbiya dan para rasul, tidak tahu dia. Hamalatul aras, pemikul aras Allah Subhanahu wa taala, thamaniyah, dari kiamat. Bahwasanya Arsyur Rahman, aras Allah Azza wa Jalla dipikul ketika terjadi di kiamat itu 8 malaikat. 8 malaikat. Di hari ini sebelum kiamat itu dipikul oleh 4 malaikat. Dan 1 malaikat, rahmatullah, aras Allah Azza wa Jalla di sini letaknya. 1 itu. Dan sampai kemana mereka? Dari aras Allah Azza wa Jalla, telapak kakinya di bumi yang ke-7. Berapa besarnya? Itu dalam Al-Quran jelaskan. 1 malaikat, tingginya itu, aras Allah di sininya, tiangnya itu, baca rahmatullah. Kemudian kaki mereka di bumi yang ke-7. Langit yang ke-7 di atas lagi. Subhanallah wa rahmatullah. Allahu akbar. Wa yahmalu arsya rabbika yauma idzin berapa? Thamaniyah. Memikul aras Rabb engkau pada hari itu, hari kiamat. Thamaniyah, 8. Kalau selain hari kiamat, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh dan Syekh Shalih Fauzan dan para yang lainnya penafsirkan ayat tersebut, selain kiamat, hari-hari ini adalah 4 malaikat. Tapi dari kiamat 8.
Jadi kiamat itu dengan kuatnya goncangan. Rahmatullah, lanjutkan. Lalu kata beliau selanjutnya, ya, kiamat sangat dekat dan pasti terjadi. Kama ana gadan atin la mahala. Wa annahu yawmun azim jalilun khatirun laisa ka'i gadin min ayyamid dunya. Dan hari yang dikatakan besok, hari esok itu pasti datang. Tidak bisa enggak. Hari esok pasti datang. Tapi kita sampai, Allah wa'ala bisawab. Perlu kita tahu itu. Hari besok pasti datang. Tapi kita bisa sampai susah. Allah wa'ala bisawab. Tidak tahu kita. Itu kata Allah Azza wa Jalla pada ayat tadi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gada. Tidak akan tahu seorang jiwa apa yang dia lakukan, kerjakan besok hari, tidak akan tahu dia itu. Satu jiwa pun tidak tahu. Bagaimana? Dia berencana, dia meninggal. Dia sudah buat program, saat matang. Tiba-tiba dengar kabar berita, wah fulan begini, Ustaz, tidak jadi. Atau ada halangan. Ima dia berhalangan, ya. Tidak jadi pekerjaannya. Ada aja kepada rahmatullah Allah berikan halang pada dia. Atau seperti dia meninggal. Tidak tahu jiwa. Tapi yang jelas besok. Ini besok. Ya. Sabtu. Itu pasti datang. Ini sudah masuk malam Sabtu. Tapi kita sampai besok. Allah Nabi SAW nggak tahu kita. Allah Maha tahu. Maka oleh karena rahmatullah. Hari yang besok itu pasti datang. Tidak ada bisa diragukan. Wa annahu yawmun azim, dan hari besok itu adalah merupakan hari yang mulia, jalilun, sangat mulia dan besar, dan tidak sama dengan hari-hari yang lainnya dari dunia, itu hari akhirat. Tidak sama, beda dia. Rahmatullah. Nah, kemudian ya, bulan Muharram tersebut, inna syahra Muharram ka ghairi min syuhur. Bulan Muharram pada rahmatullah sama dengan bulan-bulan yang lain. La yakhussu bidzikrin wala du'ain wala ibadatin wala yarid ya biha dalilun fi kitabin wala sunnah. Dan bulan Muharram tidak ada pengkhususan daripada Allah Subhanahu wa taala, zikir begini. Ibadah begini. Tidak ada satu dalil pun daripada sunnah dan ayat mengatakan demikian, kecuali puasa tadi. Yang khusus. Tidak ada di bulan Muharram zikir harus begini. Lihat bulan Dzulhijjah kemarin. Masuk kita awal Dzulhijjah, diperbanyak takbir. Takbir mutlak. Artinya takbir yang kapan aja. Mau takbir pagi, sore, siang, malam, silakan. Habis itu, mau takbir waktu mau sholat, sebelum sholat. Bukan kapan aja silakan. Tapi di pasar, di mobil, kendaraan, silakan. Masuk satu Dzulhijjah. Setelah selesai 9 Dzulhijjah, puasa. Arafah birahmatullah. Setelah masuk Idul Fitri, Idul Adha, kita dikhususkan bertakbir oleh Allah Azza wa Jalla, dikatakan takbir muqayyad. Itu takbir selesai salat 5 waktu, takbir sendiri. Tidak perlu dikemandokan. Itu artinya ada ketentuan amalan-amalan yang khusus di bulan-bulan tersebut, zikir-zikir yang khusus di bulan tersebut. Kalau Muharram nggak ada. Kecuali puasa. Itu aja itu. Tidak pada puasa datang. Ya. Kemudian ada pada sini. Ya. Wala yukhassas awwalu yawmin minhu bi ta'amin akhdar. Dan tidak ada pengkhususan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya awal bulan Muharram, ketika masuk bulan Muharram, dikhususkan kita membuat makanan-makanan yang warnanya adalah hijau. Sebenarnya dilakukan oleh orang Batiniyah, Syiah Rafidah, Iraniyin, orang Parsi, rahmatullah. Ya, mereka buat demikian. Orang bidah. Ya, Batiniyin, orang Batiniyah. Wala syarabin muhulwin, tidak ada kekhususan harus minum minuman yang manis di awal bulan tersebut. Wala libasin muayyanin, dan tidak ada pakaian-pakaian yang khusus di bulan Muharram tersebut atau awalnya. Nah, wala bighairi dzalika kama yaf'alu ba'dun nas. Ya,
mimba bitafaul, dan selainnya daripada amalan-amalan demikian sebagaimana dilakukan oleh sebagian manusia dalam bentuk ingin mereka tafaul, optimis. Bal syahrul muharram ka ghairi masyhur, bahkan bulan Muharram sama dengan bulan-bulan yang lain, karena syahrul muharram cuma dia dikatakan syahr muharram yusra'u shaumuhu, hanya disyariatkan berpuasa di bulan tersebut, imma dia puasa 10, imma dia 9, 10. Rahmatullah. Kemudian kata beliau demikian juga tidak disyariatkan di hari Asyura, di tanggal 10 Muharram, tidak ada syariat kecuali saum, lihat. Kecuali saum fakat. Puasa 10 Muharram saja. Amma ma hadatsahu ahlul bid'ah min al-batiniyah wal rafidhah min an-niyaha wal latmi wa darbil ajsad bil hadid. Adapun pekerjaan-pekerjaan perbuatan-perbuatan dilakukan oleh orang ahlul bid'ah dari kalangan pengikut batiniyah. Batiniyah adalah sekte bagian daripada Syiah Rafidhah. Dan batiniyah ini adalah orang yang berkuasa di Mesir di abad ke-4 Hijriah, rahimahullah, yang dikenal dengan nama yang sebenarnya adalah dusta kepada anak Nabi kita Muhammad SAW, Fatimah, dikatakan Daulah Fatimiyin, kerajaan atau negara Fatimiyin. Padahal tidak, yang sahih Daulah Ubaidiyin, Batiniyin, Rafidhah, Ismailiyah yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mengatakan dirinya adalah Allah. Paham itu? Ini Fatimiyin tadi, Daulah Fatimiyin, atau mereka nisbahkan kepada anak Nabi kita Muhammad SAW, Fatimah, itu adalah penisbahan yang salah. Fatimiyin sebenarnya yang sahih kata para ulama kepada kita, diantaranya Syekhuna Ubaid al-Jabiri, Allah yarham, katakan mereka yang lebih berhak dikatakan Daulah Ubaidiyin. Bukan Fatimiyin tapi Ubaidiyin pendirinya. Dan termasuk Syiah Rafidhah, Ismailiyah, Batiniyah, dan dikafirkan oleh para ulama. Dan mereka lah yang membangun Al-Azhar sekarang itu. Di abad ke-4 itu. Rahmatullah. Jadi mereka bangun itu. Tapi yang jelas bukan mereka disebah kepada Fatimah, benar enggak, salah. Itu zauran, dusta. Mereka adalah, kata para ulama, min sulalatil yahud. Mereka adalah keturunan Yahudi yang menyusup ke dalam Islam. Rahmatullah, jelas kalau dalam sejarah. Dan mereka rahmatullah di hari 10 Haram tersebut, mereka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah dalam bentuk misalnya tangisan-tangisan, memukul-mukul wajah, dan memukul jasad dengan hadid, dengan besi. Lihat acara-acara Husainiyat mereka tuh di tanggal itu tuh 10 Muharram. Mereka pukul kepala mereka dengan besi tapi berdarah. Tikad mereka itu tambah banyak darahnya, tambah diampun dosanya, tambah cepat masuk surga. Lihat. Haram baca rahmatullah perbuatan mereka itu. Ini terjadi. Dan yang kasihan kita banyak kaum muslimin tertipu dengan cara mereka tersebut. Ya, sebenarnya din Syiah, agama Syiah itu tidak bisa terima oleh akal. Tidak bisa terima oleh akal. Memukul diri itu lihat, tidak terima oleh akal. Mana ada akal menerima itu lihat. Mana ada Nabi SAW memukul diri. Kita dilarang memukul diri kita. Mukul orang larang, mukul diri kita. Tapi itu, mereka mukul diri tanggal 10. Itu kerja mereka itu. Mereka pada bersosial mereka. Itu diantaranya. Kemudian mereka lihat mengadakan acara-acara Karbala dan sebagainya dari itu. Rahmatullah, na'udzubillah. Banyak di Pekanbaru sudah mulai ada Husainiyat. Itu biasanya mereka adakan itu di hotel-hotel yang berbintang. Syiah Rafidhah hati-hati. Wallahi Syiah Rafidhah hati-hati. Mereka adalah paling anti dengan salaf dan Ahlussunnah wal Jamaah dan muslimin, dan mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Kalau mereka berkuasa, naudzubillah itu benar itu. Kalau mereka yang berkuasa, salafi ini dibunuh oleh mereka bisa-bisa. Lihat Irak, untuk lihat
dirubah oleh mereka menjadi negara Syiah. Hampir ini. Pengusaha-pengusaha Syiah banyak. Paham itu? Dah, mereka memukul badan-badan mereka dengan besi. Fa innahu minal bid'ah al-muhdatsah. Itu adalah merupakan perbuatan bid'ah yang diadakan oleh mereka, allati ta'ulu ila taswihil Islam. Dan perbuatan mereka itu menjadikan dan menggiring dan mengakibatkan penggambaran Islam yang jelek di kalangan kaum muslimin lainnya. Itu terhadap kufar. Mereka menganggap telah Islam, padahal bukan Islam itu. Tidak ada satupun ayat dan hadis yang menganjurkan kepada kita untuk memperingati 10 Muharram dengan cara buat pakaian yang baru, makanan yang baru, rumah diperbarui dan sebagainya. Tidak ada itu. Apalagi memukul-mukul badan, mukul muka, jasadnya dengan besi dan sebagainya. Itu adalah perbuatan-perbuatan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu laku oleh mereka. Sehingga orang-orang lain rahmatullah melihat, oh itu Islam, padahal tidak. Wa tanfir minhu. Dan akibatnya apa? Menakut-nakuti orang, jangan sampai dia ikut kepada Islam, sebab Islam tuh lihat kerjanya, kan gitu. Sebenarnya ahlu bidah, perbuatan ahlu bidah itu, perbuatan ahlu bidah dan amalan ahlu bidah itu menggambarkan kepada orang luar Islam, Islam tuh lihat dia modelnya. Sehingga takut orang jadinya. Ya kan? Nampak pukul-pukul badannya, saya masuk Islam nanti seperti dia. Gitu jadinya. Itu yang salah itu. Khawarij misalnya, ya, mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah yang sah, menghalalkan kaum muslimin darahnya dan harta bendanya. Khawarij demikian, kaum muslimin, kalau kufar lain baca rahmatullah. Nah, kufar juga ada ketentuan. Akhirnya apa? Orang luar Islam melihat, oh, kalau begitu saya nanti masuk Islam, saya dikafirkan. Masuk keberkahan, masuk kafirkan gitu kan? Saya kafirkan orang tua, mengkafirkan orang tua. Baca rahmatullah. Itu khawarij itu. Salafiyin, Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah itu tidak pernah mengkafirkan orang. Tidak ada. Tidak ada riwayat menjelaskan kepada kita bahwa Nabi SAW mudah mengkafirkan orang. Tidak ada. Syekhul Islam Taimiyah mudah mengkafirkan orang. Tidak ada. Paham itu? Imam Muhammad bin Abdul Wahab mudah mengkafirkan orang. Tidak ada. Hanya fitnah daripada ahlul bidah, daripada Zaini Dahlan, Dajjal yang ada di Mekah pada masa itu, yang dianggap sebagai mufti Syafi'iyah di kota Mekah, dialah yang menggambarkan gambar dakwah daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahab, gambar yang sangat keji dianggap oleh dia dan ditulis di kitabnya, ya, bahwasanya Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Tidak pernah, pada rahmatullah, nggak ada itu. Ulama salaf, ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang betul-betul ulama, sangat wanti-wanti dan sangat hati-hati di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Tidak ada. Apalagi membunuh mereka. Ya, dengan lidah-lidah yang kotor dan tulisan yang kotor, dianggap oleh dia Imam Muhammad bin Abdul Wahab membunuh kaum muslimin di negeri Hijaz, di Mekah, Madinah. Padahal pada rahmatullah kalau kita lihat sejarah, ya, di zaman Turki Utsmani, daulah Turki Utsmani, negara Turki Utsmani, benar di zaman mereka lah yang orang berangkat haji nggak pernah tenang, dikawal oleh ratusan pasukan bala tentara daripada Utsmani. Sebab apa? Di jalan banyak garong, banyak perampok, banyak pezina, banyak yang melakukan perampokan, bajing loncat sebagainya. Itu terjadi di zaman Turki Utsmani. Itu demikian orang berangkat haji. Tapi setelah berdiri negara Saudi, aman sampai hari ini. Orang berangkat haji tenang, berangkat umroh tenang, melaksanakan haji tenang, aman seaman-amannya, tidak ada gangguan sedikit pun. Wala dirampok di jalan, wala bajing loncat, wala bajing apa tidak ada. So, bedanya ada. Kenapa? Negara tauhid itu dia. Negara kalau dipimpin oleh muwahhidin, orang bertauhid yang betul-betul tauhidnya, akidah para anbiya dan para rasul, aman seaman-amannya negara itu. Lihat sekarang. Negara lain, coba Allah. Negara kita lihat sampai hari ini enggak selesai. Mana selesai negara kita? Enggak selesai. Tapi kalau negara-negara tauhid berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi salaf, hukum Islam berjalan, wallah seaman-amannya. Aman. Enggak ada kita
kita selama belajar di Saudi, rahmatullah, takut kita dengan jalan malam pulang itu nggak ada. Perampok nggak ada. Ya, pujrian nggak ada. Jadi bertentangan, bunuh di kisos, nggak cerita. Buat apa-apa di penjara juga dia. Cuma, ya, ada pun perbuatan-perbuatan terjadi. Ya, mungkin ada maksiat nampak oleh orang begini sebagainya. Dimanapun Pak rahmatullah pasti ada maksiat. Jangankan di negara Saudi, di zaman Rasulullah SAW juga ada maksiat lakukan, ada zina. Kalau enggak ada rajam. Oh, ketika mau lepas dari maksiat, tidak ada maksiat sama sekali, betul-betul bersih. Surga tempatnya rahmatullah enggak ada. Kalau dunia enggak ada itu cerita. Surga itu. Tapi dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka, mereka adalah negara yang paling aman di dalam melaksanakan haji dan umroh, boleh kalian saksikan. Enggak ada mereka merampas harta benda kaum muslimin, enggak ada. Dan pengorbanan mereka dalam melaksanakan haji dunia, rahmatullah, berapa triliun mereka keluarkan dana itu. Tapi tidak ada cerita mereka betul-betul bagaimana presnya kaum muslim melaksanakan haji. Yang tahun-tahun lalu di Arafah itu kita kalau tahu wukuf memang sangat panas sekali. Tahun ini air kayak air pincuran itu. Dingin rasanya dia, enggak panas lagi. Karena khidmat mereka ajib. Diserahkan ke Indonesia itu, bangkrut negara kita. Diserahkan ke Syiah, hancur gitu. Ke Amerika, bolong dolar itu. Mana sanggup dia. Rahmatullah. Cuma orang-orang Khawarij, ISIS, Ikhwan Muslimin, Al-Qaeda, Takfiriyin, jelek Saudi nampak oleh dia. Karena mendasar hati enggak sehat. Tidak dilihatnya berkaca di negaranya. Seperti rahmatullah negara kita, kuburan-kuburan keramat banyak. Tempat-tempat syirik dilestarikan. Tempat-tempat bid'ah dihidupkan. Saudi nggak dapat kita tuh. Mana ada kuburan keramat kan di sana ada. Jalan nanti di Saudi, ujung ke Saudi nggak dapat kuburan keramat kan. Sini. Dari Hitung mulai Sabang sampai Merauke banyak nih. Terus Jawa lihat tempatnya. Beleak kuburan keramat. Lihat para habaib. Sebentar kuburan keramat. Sebentar kuburan keramat. Sebentar kuburan keramat. Sebentar haul. Haul. Itu aja caranya. Nggak ada yang lain. Baca kitab nggak ada. Haul nanti. Selawat. Itu aja. Baca kitab. Menjelaskan ilmu nggak ada. Itu dakwah apa namanya itu? Dakwah nol itu. Nggak ada dakwah sebenarnya. Hanya mengerokkan tokoh muslimin aja pengikut-pengikutnya. Ya, habaib. Alawiyin mengatakan kami adalah keturunan Rasulullah SAW, anak cucu Rasulullah SAW. Tapi antik anak cucu Rasulullah SAW makan sedekah, minta sedekah. Dirampas itu hak-hak daripada pengikutnya. Kok anak cucu Rasulullah menghalalkan sedekah? Rasulullah SAW haram sedekah, dia nggak boleh makan sedekah. Mereka menghalalkan sedekah. Itu bukan anak cucu itu. Itu dia aja pengklaim aja. Dan namanya lihat penuh dengan syirik, penuh dengan bid'ah, khurafat, tahayul, menipu. Ya rahmatullah itu apa namanya itu? Islam bukan demikian ya rahmatullah. Oleh karena itu mereka ini sebenarnya ahlu bid'ah ini sebenarnya yang membuat gambaran Islam itu kepada orang luar Islam yang tidak baik itu mereka sebenarnya. Kita salah enggak? Baca rahmatullah. Salafi enggak ada. Ademnya dia. Karena dakwahnya dengan sunnah. Al-haq. Dan juga kata beliau selalunya lihat. Ya. Kemudian wahya al-bid'ah wa imatati as-sunan. Pekerjaan kaum batiniyah, Syiah, Rafidah, ahlul bid'ah tadi, pekerjaan mereka adalah menghidupkan bid'ah dan mematikan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'tazu ayyuhal ikhwah bitarikh al-hijri. Ya, wasta'miluhu fi mukatabatikum wala tuhmiluhu ya fatansawhu fa innahu tarikh ya alladhi ista'malahu Umar wa sahaba radhiyallahu anhum wasta'mara alaihi wastamarra alaihi muslimun ila yaumina hadha. Kata beliau, wahai kaum muslimun dan ikhwah, saudara kita sama muslim, hendaklah kalian merasa bangga tentang tarikh sejarah tahun Hijriyah. Bukan untuk diperingati. Sebagaimana orang-orang ahli bidah juga di kalangan ikhwan muslimin mengadakan acara di malam-malam tahun baru Hijriyah. Dan bahkan bukan tahun baru Hijriyah aja, tahun baru Kristen juga diikuti oleh mereka. Diadakan acara di mereka oleh mereka dikatakan malam-malam mabit.
malah membimbingan iman dan takwa. Paham itu? Ada ceramah-ceramah, menghisap-hisap diri, kemudian mengulang syahadat. Ini pekerjaan-pekerjaan orang-orang ikhwan muslimin. Ya, orang-orang yang sekarang menyebar di kalangan sekolah-sekolah umum yang dikatakan liqa, ajaran liqa, itu ajaran bid'ah. Haram itu. Ya, tidak ada Rasulullah SAW peringati malam tahun baru Hijriah, itu nggak ada. Tidak ada Rasulullah para sahabat peringati malam tahun baru, tidak ada. Nah, sekarang mereka mengadakan itu. Ditipu kaum muslimin anak-anak sekolah oleh dia, mulai dari kelas 5, 6 SD, 4 SD, sampai SMA. Diadakan acara di masjid-masjid. Ketengah malam mabit. Ya, mabit. Malam bimbingan iman dan takwa. Muhadharah, ceramah-ceramah, mengisi hisap diri. Muhasabah, macam-macam namanya Pak Rahmatullah. Itu pekerjaan pengikut Hasan al-Banna. Tokoh teroris terbesar di dunia di abad 20 ini. Dia meninggal dia. Termasuk si kutub. Termasuk ustadz-ustadz yang mengikuti jalan mereka. Yang menghalalkan bom bunuh diri. Rahmatullah. Dia dihalalkan oleh dia. Yang dihalalkan menghalalkan bom bunuh diri. Itu ikhwan muslimin ya seluruhnya. Pengikut Hasan al-Banna ada Sayyid Kutub, Sayyid Hawaras rahmatullah. Itu haram. Paham ya jemaah rahmatullah? Maka gunakanlah ya tanggal-tanggal hijrah tersebut di dalam tulisan kalian. 1 Hijrah, 1 Muharram, 2 Muharram. Kita sekarang pada rahmatullah kaum muslimin dan kebanyakan anak kaum muslimin mana hafal di bulan Hijriah, anda hafal dia. Tanya bulan Hijriah enggak tahu, dan tahu dia Januari, Februari, Maret itu tahu dia. Tanya Muharram, setelah Muharram apa? Bingung dia jawab. Bukan anak SD. Biasa anak pondoknya bingung dia. Pada itu bulan yang betul-betul diamalkan oleh para sahabat, dan para sahabat menggunakan bulan-bulan tersebut dengan penanggalan-tanggalan mereka karena dia sejarah yang telah ditetapkan oleh Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat, dan berlanjut sampai hari ini diamalkan oleh kaum muslimin sampai hari ini. Muslimin menggunakan bulan-bulan hijriah tersebut. Itu adalah merupakan bulan ya yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, dan bulan Muharram memiliki fadilah dan keutamaan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya di bulan ini disunnahkan bagi kita hanya berpuasa, tidak ada yang lain. Tidak ada zikir yang khusus, tidak ada ibadah yang khusus. Tidak ada, kecuali di bulan Dzulhijjah kemarin. Ramadan dan sebagainya itu ada. Tapi bulan ini hanya puasa. Kapan Ustaz? Sanggup di puasa 9-10? Baik. Karena Nabi SAW berpuasa di bulan 10, di tanggal 10-nya. Kalau boleh hidup tahun depan, boleh puasa tanggal 9. Dalam rangka bentuk penyelisihan amalan tersebut dengan kaum Yahudi. Oh, tidak bisa, dia bisa tanggal 10-nya, silakan. Dan sebagai Bapak, Anda mengatakan 10-11. Tapi Allah malah bisa sawab, ya kita puasa 9-10. Enggak bisa 10-9, 10 aja. Boleh. Pada rahmatullah, ini tentang keutamaan daripada bulan Muharram tersebut. Tidak ada keutamaan lain. Tidak ada bentuk kita pakai pakaian baru, buat makanan-makanan yang enak-enak, ngundang tamu ke rumah makanan enak, kayak perayaan. Banyak orang mikir kan, merayakan dia. Dirayakan oleh bulan Muharram dulu, ini tidak ada. Kayak hari raya. Atau pekerjaan Syiah Rafidhah tadi memukul-mukul dirinya dengan besi, mengadakan acara Husainiyat, menangis-nangis pada Allah, itu adalah seluruhnya haram, perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh bid'ah sampai hari ini. Dan kita berlindung daripada demikian, semoga Allah menjaga kita dan kaum muslimin yang lainnya subhanallah daripada perbuatan-perbuatan bid'ah dan syirik tersebut, dan diperbaiki keadaan dan kehidupan kita baik dunia dan akhirat. Ini penjelasan beliau kepada kita tentang keutamaan Muharram.